Cinta apapun lu pasti ilfil kalau sama suami yang perhitungan. Apalagi sampai diaudit, say. Pengeluaran kita yang gak seberapa dan pengeluaran rumah tangga yang gede banget itu segala perlu diaudit. Ini bayangin suami kayak gitu aja udah enak duluan, saya udah mau muntah. Hola netizen yang tercinta, polemik nafkah bulanan Ari Wibowo untuk Inga Anugrah mendadak menjadi topik hangat seiring dengan kabar perceraian keduanya. Kehebohan ini bermula dari pernyataan kuasa hukum Inga Anugrah yang mengungkapkan besaran nafkah bulanan Ari Wibowo sebesar 10 juta rupiah. Tidak terima dengan sebutan nominal tersebut, pihak kuasa hukum Ari Wibowo akhirnya angkat bicara. Dia mengungkapkan besaran nafkah Ari Wibowo yang variatif. Pihak kuasa hukum Ari Wibowo menegaskan kliennya kerap memastikan nafkah bulanan Inga Anugrah tercukupi. Seiring dengan itu, rincian pengeluaran nafkah bulanan Ari Wibowo untuk Inga Anugrah bocor di media sosial. Di antaranya adalah skincare 2 juta rupiah, bensin dan parkir tol 3 juta rupiah, mertua 500 ribu rupiah, pakaian dalam 1 juta rupiah, olahraga 500 ribu, dan uang jajan 500 ribu rupiah. Kabar rincian nafkah bulanan Ari Wibowo untuk Inga Anugrah ini viral dan menyebar luas di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar. Surat perjanjian pranikah, ya, If nggak tahu tujuannya hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri atau gimana, gua nggak ngerti. Tapi yang pasti itu hanya dimiliki oleh orang yang takut hartanya diambil orang lain. Kalau lu perempuan, wajar ya, seperti Desi Ratnasari bikin perjanjian pranikah harta gono gini ya, itu wajar. Karena apa? Dia perempuan nyari duit. Kalau dapat lakinya yang mau kondo, ya rugi. Tapi kalau yang namanya lelaki, ya dari zaman Nabi Adam pun sudah ketahuan perintah dari Tuhan kalau lu harus bekerja keras dan menghidupi istri lu dan keluarga lu. Nggak ada untuk berpikiran yang berbagi harta segala macam. Nah, setelah 16 tahun lu ceraiin tuh bini lu, ya udah lu pakai, udah lu suruh jadi pembantu, suruh jadi apa, dia keluar rumah tanpa membawa apapun, ya. Enak kan lu, apalagi sampai pembalut aja lu hitungin segala macam. Ya lu gila asli, sumpah. Ya, menurut gua sih lu keterlaluan jadi lelaki. Makanya nih yang perempuan, jangan bucin sama orang cakep segala macam, apalagi artis. Udah jangan lu harapin, ya. Kasta lu beda sama dia, ya. Dia cuma bisa hanya dengan artis. Kalau orang biasa, no way. Oke? Salam waras. Oke, kasus perceraian artis dan istrinya yang lagi heboh ya. Tentang suami yang pelit apa aja diaudit dan perhitungan, say. Sebagai cewek matre dan anggota dari istri-istri matre di Indonesia, tentu saja laki modelan seperti ini melawan naluri alamiah kita, ya kan? Kalian ingat di beberapa video-video Mimi selalu bilang bahwa yang namanya menikah itu sayang ujung-ujungnya duit ya. Tiap detik, menit, hari, bahkan sampai kita meninggal, say, yang namanya tanah kuburan juga kudu dibeli pakai apa? Duit. Dah ya, jadi hukum alam yang ini jangan dilawan. Yang namanya nikah itu tentang duit ya. Pernah Mimi bilang bahwa yang namanya menikah itu betul kendaraannya cinta, tapi bensinnya sayang yang bikin tuh kendaraan jalan maju ke depan adalah apa? Duit. Kagak ada duit, kagak ada bensin, jalan di tempat, say. Makanya sebelum nikah Mimi selalu ulang-ulang bilang yang namanya laki soal kepelitan dan keroyalannya itu harus diseleksi paling duluan. Mau dia kaya, terkenal, ganteng, kuda-kudaannya enak, say, lontong sayurnya segede timun Bangkok, say, kalau dia pelit pokoknya dari masih pacaran tinggalin. Kenapa? Karena percuma ntar lu jalanin sampai ke pernikahan juga lu ujung-ujungnya ilfil sendiri, cerai juga. Soalnya ntar kalau nikah agak cinta-cintaan mulu, sayang, apalagi kalau udah punya anaknya banyak, udah kagak kepikiran soal cinta, yang ada rambut pada rontok mikirin susu, sekolah anak tuh, kalau duit kagak gablek, ngerti nggak? Cinta apapun lu pasti ilfil kalau sama suami yang perhitungan. Apalagi sampai diaudit, say. Pengeluaran kita yang gak seberapa dan pengeluaran rumah tangga yang gede banget itu segala perlu diaudit. Ini bayangin suami kayak gitu aja udah enak duluan, saya udah mau muntah. Kalau pas masih pacaran suka tutup mata, mulak dipelip karena udah bucin. Ntar kalau berumah tangga sistem begini gak kepake, say. Lu pasti ilfil, enak jijai sendiri sama modelan suami tukang audit dan perhitungan kayak begini. Lalu kayak gak ngerti aja ngapain diaudit, namanya pengeluaran rumah tangga udah jelas, udah kelihatan. Segala softtek lu parkir di pasar, kembaliin Indomaret kalau kita ambil mesti dilaporin juga. Dengan hari-hari kita udah puyeng banget nganturin duit yang seadanya lu kasih itu. Sempit bener rasanya hidup gue sebagai istri, emang gue karyawan lu? Bang, nih orang laki mah jangan begitu ngelola duit rumah tangga. Kalau lu begitu bini juga serba salah. Diminta kurang, diminta lagi lu nyonyor banget. Aku dulu minta dulu laporan tuh yang kemarin duit habis dipakai buat apa aja.
Istighfar lu, jangan begitu. Matre-matrenya bini lu emang semana sih? Takut banget tuh duit tuh dihabisin sama bini mak dari anak-anak lu tuh pakai beli bulan kali. Namanya istri mama lu pengertian banget sama suami. Kagak bakal dia meres sampai ginjal lu krit. Kata misal lu emang pemasukan sebulan 10 juta, kagak bakal dia meres lu sampai minta sebulan 300 juta, kagak. Yang ada yang namanya istri lu tahu malah ngerasain sendiri, ngepas-pasin, nyukup-nyukupin yang sampai dia stres sendiri duit dari lu soalnya pas-pasan bener. Istri mah begitu rata-rata. Tapi kalau seandainya ternyata lu kagak kekurangan, sebagai suami lu banyak duit, bini lu di rumah malah sempit bener rasanya ngatur duit, sampai kerasa ketekek bener dia, berarti kagak beres rumah tangga lu. Kayak lu bang sebakulnya orang minjem duit lu kasih, kalau pergi main sama temen-temen lu patungan yang paling gede, bini lu di rumah ngap ngatur duit, itu pun harus pasti laporan namanya lu. Bang, lu kagak siap berumah tangga, jangan rumah tangga. Yang udah nikah mah duluan bahagiain istri, nafkahin istri, itu pembuka pintu rezeki ridho semesta, tau nggak? Takut banget tuh duit lu dihabisin sama bini lu. Apanya yang mau dihabisin bang, dia aja ngaturin udah kanan ketarik, kiri ketarik. Lu tahu ridho istri, ridho suami, bahagia istri, rezeki panjang buat suami. Lagian berkata seganteng apa juga bang, kalau namanya pelit mah perempuan enak bang, jijik. Emang begitu ibu-ibu mah. Lu lagi. Ternyata heboh bener ya perceraian si Ari Wibowo ini gitu. Kemudian alasannya salah satunya karena dia pelit dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau aku menilai Ari Wibowo ini pria yang sangat menyadari kondisi pekerjaannya dia. Jadi dia itu manajemen resikonya itu sangat tinggi. Jadi dia mencoba untuk setiap pos-pos keuangan itu sudah benar-benar ini udah settle, nggak boleh kayak gini, nggak boleh gini. Istri hanya kenapa dia menyuruh menggunakan kartu kredit? Ini asumsi saya supaya terukur gitu. Jadi pengeluaran itu terukur karena dia tahu anak-anak masih dalam masa pertumbuhan. Terus kemudian takut kalau terjadi resiko-resiko tertentu, anak-anak gak bisa sekolah, atau misalnya kalau sakit harus nggak ada uang, nggak bisa bayar asuransi, akhirnya ngemis-ngemis ke orang gitu kan. Banyak tuh orang. Nah, kenapa seperti ini orang-orang mengkritik dia seperti ini? Karena memang orang Indonesia itu orang Indonesia itu baik ya dari sisi keuangan. Kalau menurut aku baik, itu bahasa aku baik. Kenapa? Kalau ada uang tuh habisin, kalau ada uang ini kasih di sini ini. Kalau nggak ada nanti dicari lagi. Nah, sementara ada orang-orang yang secara manajemen keuangan mereka itu benar-benar mematangkan setiap resiko-resiko dan mereka mencoba untuk daripada menyesal di belakang, lebih baik saya mengatur sedemikian rupa. Jadi memang tipikal seperti Ari Wibowo ini terkesan sangat pelit. Sebenarnya banyak kok yang seperti ini. Bedanya perempuan yang mengatur. Jadi kalau laki-laki tuh terkesan gimana gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya perempuannya juga terlalu lost menurut aku, nggak apa-apa sih laki-laki yang mengatur keuangan, karena yang penting stabilitas ekonomi keluarga itu terjaga gitu. Karena pekerjaan swasta ini kalau ada job ada uang, kalau nggak ada job ngabisin yang ada di dalam kulkas. Nah loh, kalau misalnya habis gimana dong? Apa harus minta ke orang, apa harus ngemis-ngemis. Banyak kan artis-artis juga begitu, giliran sudah nggak ada uang, waktu banyak job, nggak bisa memanage keuangan, akhirnya jadi susah dan lain. Mungkin dia punya prinsip, dia nggak mau terjadi hal itu di dalam keluarganya dia. Jadi saya mengungkapkan perspektif yang agak berbeda ya, mencoba memahami, tidak sedang membela dia gitu. Bagi aku secara pribadi, karena aku yang mengelola keuangan di keluarga, tetap aja harus perempuan, karena yang ibarat kata perempuan lebih tahu lah bagaimana. Tapi sebenarnya itu lebih kepada pengertian, karena menikah itu tentang berbagi hidup. Jadi kalau misalnya saya paham suami saya itu orangnya royal, nggak bisa beli ini, ngasih itu. Nah, istrinya yang strict, ya istrinya yang pegang gitu. Tapi kalau misalnya yang sebaliknya ya nggak apa-apa, nggak masalah. Jujur aku juga sebenarnya bagus sebagai seorang istri atau setengah tahun itu. Selama ini gue selalu dikasih uang belanja bulanan, uang makan, terus uang ya kayak misal gue mau beli skincare, gue juga bukan tipe kalau orang yang mau beli ini gue harus dapat sekian setiap bulan. Terus uang jajan gue enggak kayak gitu sih. Kalau gue merasa gue udah butuh, gue udah perlu, gue ngomong, gue minta duitnya gitu. Gue bukan tipe kalau orang yang mau dapat banyak, tapi karena kasus ini gue jadi iseng lah, coba search di Google aja ya gitu. Maksudnya paling basic tentang pemahaman nafkah istri itu dalam Islam apa gitu. Ternyata kalau gue nggak tahu ini benar atau enggak ya, cuma maksudnya dalam Islam itu dikatakan bahwa ada 3 nafkah wajib, itu uang belanja bulanan untuk memenuhi kebutuhan
kita dan keluarga. Jadi yang nikmatin bukan kita doang tapi suami dan anak juga. Terus ada nafkah istri, yang disebut nafkah istri itu jadi uang belanja gitu yang khusus untuk kita doang. Sama ada nafkah batiniah gitu, bisa dibaca juga di sini ya. Nah kalau dibaca lagi kan itu ada yang nafkahnya di atas tuh, keperluan makan, minum, pakaian, tempat tinggal juga kebutuhan biologis. Nah di bawahnya ada referensi juga tuh kayak berapa uang bulanan untuk istri. Jadi untuk keperluan rumah itu 50%, 25% untuk yang keperluan istrinya doang, terus 25% buat pegang suami. Nah yang gue bingung sama orang ini adalah dia tuh paham konsep kewajiban gak sih, kayak lo wajib. Jadi itu karena dia ngomong kayak gitu seakan-akan itu tanggung jawab dia kayak gaji pembantu, gaji ART yang harus ada timbal balik, terus dia kayak merasa bangga padahal it's not something to be proud of gitu. Kayak ya malah kewajiban anjir. Kayak gue pikir gitu ya, dia tuh cuap-cuap kayak gitu karena misalnya hedon, mungkin istrinya kayak belanja mulu, beli belanja tas ratusan juta atau jalan-jalan puluhan juta, ratusan juta. Ini kebutuhan basic life yang dia permasalahkan dan dia omongin kemana-mana sebagai seorang suami. Kayak ya ampun, udah abis ini gak usah nikah lagi deh, kasihan gue sama ceweknya. Lagi rame banget nih soal suami pelit sama perkara pisah harta sama nggak pisah harta. Coba kita bahas sedikit ya. Menurut gue, sekali lagi nih menurut gue. Makanya kan gue selalu bilang kalau orang nggak habis-habisnya gue bilang cewek itu harus financially independent. Bukannya maksudnya gue nyumpain lu dapet laki atau suruh milih laki yang mau kondok, kagak begitu juga. Atau bukannya gue berpikiran kalau misalnya sebagai ibu rumah tangga itu nggak bagus gitu, nggak kayak gitu. Kalau misalnya pilihan hidup lu udah mikir nih, udah gue pengen jadi ibu rumah tangga aja, kagak kenapa-kenapa lu pengen fokus ngurusin anak-anak lu sama rumah tangga lu, suami lu, kagak apa-apa. Tapi maksudnya setidaknya kalau misalnya nih lu udah agak luang sedikit, anak lu udah mulai agak gede, lu carilah sesuatu yang setidaknya lu ada penghasilan dikit-dikit juga kagak kenapa-kenapa, jangan gabut-gabut banget gitu. Soalnya dari penerawangan gue ya, memang nih kalaupun kita financially independent juga laki tuh udah punya kewajiban harus menafkahi istrinya, harus ngasih gitu tiap bulan. Enak aja walaupun gue misalnya berpenghasilan sendiri lu kagak ngasih gue, jangan muka gile lu. Karena kalau dari penerawangan gue nih, misalnya lu menghasilkan sebulan 1 juta, laki lu tahu dong nih, terus dia nggak mungkin nih dia ngasih lu cuman 100.000, pasti dia ngasih di atas 1 juta. Soalnya dia sebagai laki tuh gengsi dia kan, laki tuh gengsinya gede say. Kalau misalnya dia kagak tahu diri ngasih cuma 100.000, lu balesin, gue aja bisa 1 juta, lu ngasih gue 100.000 buat apa? Beli gula doang. Jadi kita juga kagak diinjak-injak say sama dia gitu. Enak aja lu pakai ngaudit gue, pakai ngitungin pembalut segala macam. Lu kira kagak capek apa gue nyapu ngepel di rumah keringet gue, ngaduk gula aja pakai tenaga say. Nah begitu, makanya semangat jadi mama, cari duit juga walaupun sedikit kagak apa-apa, setidaknya ada. Terus kalau misalnya orang pada bilang jangan mau nikah harta terpisah, lah gua aja pro ke pisah harta daripada kagak, karena kan gua ada duit sendiri gitu ya. Lagi juga lu kira enak ya, lu kan kagak tahu nih laki lu misalnya ada gila-gilanya dia punya utang di mana. Lah lu kalau kagak pisah harta, ntar misalnya dia mokat, lu yang bayarin utangnya say. Lu asal lu tahu aja, bukan masalah gua nagini gono doang. Lah gua mah kagak ngarepe kalau misalnya udah pisah ya udah pisah aja. Yang penting gue juga punya duit sendiri, ngapain gue minta-minta sama dia. Yang perlu dipentingin itu selama lagi nikah, selama married, dia mesti bertanggung jawab sama gue. Enak aja pada kagak ngasih gitu. Kalau pisah harta, ya kan harta kita sendiri, dia ngasih harta duit kita, kagak dia minta lagi. Kalau lu nggak pisah harta yang udah dia kasih ke kita gitu ya, misalnya dia udah kasih nih tiap bulan sekian, terus kalau lu pisah dihitung-hitungin lagi, itu saya diaudit, capek. Jadi mau pisah harta apa kagak pisah harta tuh plus minus, ada bagusnya ada jeleknya gitu, tergantung. Intinya mah semua tergantung lakinya siapa, pasangannya siapa, udah gitu aja.